Hai Food Planner Indonesia. Kali ini kita mau belajar topik yang sangat menarik, yaitu standar operating procedure untuk proses inventory management. So, apa pentingnya topik kali ini? Tentunya Anda sebagai pengusaha harus mengetahui bagaimana kita bisa memanajemen atau mengatur inventory yang ada dalam perusahaan kita, khususnya dengan proses pengendalian daripada kecurangan yang ada dalam perusahaan kita. Ya, jadi hari ini kita belajar banyak sekali topik-topik menarik tentang bagaimana menata atau mengatur inventory supaya dapat lebih bermanfaat untuk perusahaan Anda. Oke, bersama saya kali ini Dedi Sidarta dari The Consulting Business Consultant. Welcome to my Foodies Class. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai chapter 2, yaitu SOP, Standard Operating Procedure untuk proses Central Kitchen. Saya remind sedikit untuk para teman-teman Food Planner Indonesia bahwa di sesi yang sebelumnya kita membahas mengenai SOP daripada proses permintaan bahan sampai proses produksi. So, apabila teman-teman Food Planner belum sempat menonton, Anda boleh menonton dulu SOP yang sebelumnya supaya bisa berlanjut ke SOP ini dengan lebih mudah, gitu ya. Oke. So, apa sih proses Central Kitchen? Saya jelaskan sedikit biar teman-teman Food Planner tidak terlalu bingung. Saya ibaratkan apabila teman-teman sekarang memiliki satu usaha restoran, di mana memiliki satu cabang aja, mungkin proses Central Kitchen ini tidak langsung diperlukan. Tapi apabila teman-teman ternyata usahanya semakin berkembang, dan Anda mulai membuka cabang 1, cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, dan banyak sekali cabang, alangkah baiknya Anda membagi porsi memasak bahan-bahan yang utama Anda di dalam satu Central Kitchen. Ya, idealnya Central Kitchen ini menyuplai gitu ya, menyuplai daripada beberapa restoran. Idealnya mungkin 3 sampai 5 restoran, tapi tergantung kapasitas perusahaan atau kapasitas Central Kitchen Anda, ya. So, penting sekali apabila Anda sudah semakin berkembang, proses ini digunakan untuk perusahaan Anda. Oke, saya tekankan sekali lagi ada 4 hal penting mengapa Anda harus menggunakan Central Kitchen Process atau SOP Central Kitchen. Yang pertama, proses SOP Central Kitchen ini berguna untuk mengontrol hal-hal yang cocok untuk resto yang memiliki banyak cabang. Jadi sekali lagi, kalau Anda masih belum banyak cabang, satu cabang mungkin ini tidak perlu dilakukan. Tapi apabila Anda memiliki banyak cabang, pasti sebaiknya ini dipikirkan untuk dilakukan, ya. Lalu kedua, memudahkan proses produksi agar dapat sentral di satu tempat. Maksudnya apa? Apabila Anda memiliki proses produksi di mana-mana, otomatis Anda akan kesusahan untuk mengontrol pemakaian bahan yang ada ataupun mengontrol daripada waste atau spoil yang ada dalam perusahaan Anda. Waste maksudnya barang rusak, ya, spoil atau barang yang potong-potong yang kelebihan yang nggak bisa dipakai, seperti itu, ya. Lalu yang ketiga, menghindari fraud di proses produksi yang ada di lapangan, seperti yang saya jelaskan, gitu ya. Karena misal Anda berproses, misalnya ngomonglah Anda membeli 1 kilo udang, ternyata 1 kilo udang itu kalau diproses ternyata tinggal separuh atau 50% saja karena kulitnya dibuang dan sebagainya. Nah, terkadang bisa enggak 50%, terkadang bisa 40%. Nah, ini yang kita nggak bisa kontrol apabila ternyata proses produksinya dilakukan di berbagai tempat. Tapi kalau tersentral satu tempat, maka akan lebih gampang mengontrolnya, ya. Lalu yang keempat adalah memberikan rasa dan takaran standar dari setiap cabang. Nah, ini proses yang baik sekali. Yang keempat adalah untuk membuat standar yang tepat apabila khususnya Anda memiliki cabang banyak ataupun Anda franchise, ya. So, bumbu atau masakan yang penting ataupun satu menu-menu yang misalnya ngomonglah seperti daging atau apa yang dimarinasi. Nah, ini dapat menjadikan satu standar rasa yang sama di tempat satu dengan tempat yang lain, ya. So, 4 hal ini Anda harus pikirkan dulu. Apabila Anda memiliki, ternyata 4-empatnya Anda bisa sesuai dengan perusahaan Anda, maka ini sekali lagi penting dilakukan. Start pertama, proses Central Kitchen berawal daripada proses pembelian yang dilakukan oleh bagian purchasing, ya. So, bagian purchasing akan melakukan proses pembelian
seperti yang pada umumnya ya. Anda bisa lihat di video kita yang lain di proses pembelian, karena saya jelaskan cukup detail mengenai bagaimana membuat proses pembelian yang baik ya. Dan setelah proses pembelian ini, maka bahan akan masuk ke gudang sentral yang mana akan dipegang atau ditanggung jawabin oleh bagian warehouse sentral ya. Nah, setelah itu bagian PPIC akan melakukan penjadwalan daripada produksi yang teratur. Penting sekali bagi Anda yang memiliki central kitchen, Anda harus membuatkan schedule daripada proses produksi atau memasak Anda di setiap bagian atau setiap menu yang ada dalam perusahaan Anda ya. Maka kita harus membuatkan penjadwalan, itu wajib hukumnya gitu ya. Nah, setelah kita membuat penjadwalan yang baik, maka PPIC akan membuatkan surat perintah kerja atau SPK atas bahan jadi yang akan dimasak. Nah, waktu kita membuat SPK ini jangan lupa lagi bahwa formula harus sudah siap. Kalau formula belum siap dibuatkan SPK, Anda juga akan pusing. Nah, maka formula dulu dipersiapkan, membuat standar-standar bahan yang ada. Setelah itu baru bisa dibuatkan SPK oleh bagian PPIC ya. Nah, SPK ini rata-rata dibuat 3 lembar ya, Pak teman-teman para food planner, 3 lembar. Yang lembar pertama akan dipegang oleh bagian produksi karena sebagai dasar mereka meminta bahan kepada orang gudang. Yang kedua akan dipegang oleh PPIC karena PPIC ini sebagai orang yang menjadwalkan dan dia akan memplanning apakah production yang dibuat sudah sesuai dengan standar. Yang ketiga akan diserahkan kepada orang warehouse untuk pegangan orang warehouse barang apa yang harus dia siapkan dan harus diberikan kepada orang PPIC. Nah, ini sangat-sangat berkaitan untuk proses seperti ini ya. Lalu setelah itu bagian produksi akan menerima SPK. Jadi SPK tadi yang 3 lembar, 1 orang produksi pegang, dia akan menerima SPK dan segera melakukan penjadwalan proses produksi. Jadi setelah menerima SPK dia langsung ngatur, oke, mesin ini digunakan untuk apa, orang ini digunakan apa. Jadi dia langsung mengatur daripada SPK yang ada. Setelah itu produksi setelah menerima SPK daripada PPIC ya, dia akan meminta bahan kepada warehouse sesuai dengan SPK yang ada ya. Nah, permintaan dari bahan tidak harus langsung diberikan, tapi terkadang bisa diberikan secara berkala. Jadi bahan bisa diberikan secara satu persatu gitu ya. Nah, warehouse cek SPK dan berikan bahan sesuai dengan permintaan produksi. Jadi warehouse akan cek dulu SPK-nya sudah sesuai enggak yang diminta dan berikan bahan sesuai dengan permintaan produksi ya. Waktu memberikan bahan, pastinya warehouse harus membuat bukti pengeluaran bahan atau namanya BPB, bukti pengeluaran bahan, dan minta departemen produksi untuk melakukan tanda tangan atau meminta pembuktian bahwa orang produksi memang benar-benar mengambil daripada bahan yang ada ya. Setelah itu departemen produksi akan melakukan proses produksi sesuai dengan resep dan teknis proses memasak. Ya, jadi setelah bahan diambil, selanjutnya adalah sesuai dengan proses atau teknis masak daripada departemen produksi sendiri. Setelah proses memasak selesai, maka departemen produksi akan melakukan packing terhadap bahan jadi tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa untuk teman-teman food planner Indonesia bahwa ketika kita membuat central kitchen, sebaiknya bahan jadi yang kita kirimkan kepada outlet itu harus sudah dalam bentuk packaging atau dalam bentuk satu pak-pak yang tinggal diberikan, bukan berdasarkan kiloan ataupun batangan yang seperti kita waktu pembelian pertama ya. Jadi semisal gini, kita mau lakukan pengiriman daging kepada outlet, maka daging yang mungkin sudah dimarinasi atau diproses sedemikian rupa di dalam proses produksi itu sudah dalam bentuk pack, entah satu porsi per pack atau berapa porsi per pack tergantung daripada teman-teman food planner Indonesia sendiri menyiasatin di dalam perusahaannya masing-masing ya. Nah, lalu setelah itu bahan jadi yang sudah terpacking diupdate di kartu stok bahan jadi yang disimpan oleh gudang bahan jadi di dalam central kitchen ya. Mungkin saya jelaskan sedikit lagi supaya teman-teman tidak terlalu bingung bahan-bahan apa saja sih yang harus kita buat, yang harus kita produksi di dalam central kitchen. Pertama, yang sering sekali diproduksi central kitchen adalah bumbu-bumbu utama. Jadi kalau misalnya Anda memiliki satu shop gitu ya, mungkin Anda kuliner atau restoran Anda bergerak membuat untuk shop gitu ya, mungkin bumbu shopnya sudah di dalam satu packaging yang sudah baik gitu ya, atau membuat bumbu nasi goreng atau membuat bumbu apa gitu. Tapi misalnya seperti garam yang di pinggir garam tambahan atau kecap tambahan, tidak perlu.
Yang penting-penting aja Anda mungkin menjadikan satu bahan jadi di Central Kitchen. Seperti lagi misalnya Anda membuat misalnya daging yang sudah pek-pekan, ayam yang sudah pek-pekan, atau satu bahan-bahan yang sangat penting sekali atau rahasia sekali untuk Anda bisa produksi di lapangan. Nah, Anda bisa stok di Central Kitchen. Ya mungkin Anda biar tak bingung gitu ya. Nah, setelah barang jadi dimasukkan di gudang barang jadi dan sudah di stok, maka secara berkala apabila ada outlet membutuhkan, maka warehouse bahan jadi akan mempersiapkan kiriman ke outlet. Jadi yang dikirim langsung dalam bentuk packaging, gitu ya. Lalu setelah itu warehouse akan siapkan surat jalan dan barang. Jadi ini seperti proses pengiriman bahan pada biasanya, ya. Jadi Anda tinggal menyiapkan bahan dari warehouse, lalu mempersiapkan barang, ya, mempersiapkan surat jalannya juga. Jadi surat jalannya dibuat 2 rangkap. Yang pertama rangkap pertama untuk bagian outlet karena yang akan menerima. Lalu bagian rangkap kedua akan dipegang oleh bagian warehouse. Jadi ada pembuktian dari kedua belah pihak, mereka nerima berapa, kita kirim berapa. Proses berikutnya adalah bahan jadi dan surat jalan dikirimkan ke outlet. Ya. Lalu warehouse outlet akan menerima bahan dan mencocokkan dengan surat jalan yang diterima. Jadi bahan dan surat jalan diterima, cocokkan dulu apakah sudah sama sesuai dengan permintaan daripada warehouse outlet. Apabila sudah cocok, maka warehouse outlet akan titip surat jalan atau menyetujui bahwa saya benar menerima bahan sesuai dengan surat jalan dan yang saya minta, gitu ya. Dan lalu akan mengembalikan surat jalan tersebut ke Central Kitchen. Ya, maka proses untuk Central Kitchen berakhir di sini. Ya, untuk video berikutnya kita akan belajarin lagi mengenai bagaimana kita melakukan inventory stock opnam, ya, dan juga inventory adjustment. Oke, sekian materi kali ini mengenai standar operating procedure untuk proses inventory management. Semoga dapat diterapkan dan dapat mudah diaplikasikan oleh teman-teman food planner Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe channel kita di fooddish.id di aplikasi teman-teman sekalian. Dan thank you for watching my Fooddish class.